puasa aja gitu karena ingatin apa tuh? Lagu almarhum. Oh gitu. Ya karena sesuai tema ya saya apa yang saya tahu ya saya sampaikan sesuai dengan Quran kan gitu. Bukan mengacu pada diri saya, enggak, saya juga belum jaminan diri saya masuk surga kan gitu. Jadi lebih apa yang ada di Quran aja saya sampaikan. Itu juga memotivasi buat diri saya supaya saya jadi seperti udah dari surga kan gitu. Ini bicara ngomongin soal lagu, kan Abizar nih kemarin sempat Umi pertemukan dengan Teh Meli ya. Apakah mengarahkan Abizar untuk menjadi penyanyi? Oh enggak. Jadi ketemu Teh Meli memang pure buat buka puasa aja gitu. Karena memang setiap tahun itu kita ada buka puasa di rumah Teh Meli. Nah saat itu Teh Meli juga, ayo Umi kapan buka puasa ke kita? Ya udah. Terus kita buka puasa gitu. Nah tiba-tiba Teh Meli ya itu langsung ajak nyanyi itu yang lagi viral itu gitu. Kita pure buka puasa. Yang nyanyi ikan dalam kolam itu mirip suara almarhum juga seperti apa tanggapan? Iya, saya juga awalnya nggak tahu ya. Awalnya nggak tahu karena kan saya baru pulang dari Tarim. Saya hampir 2 minggu lebih ke Tarim kan. Jadi nggak tahu di sana juga nggak ada sinyal. Jadi nggak tahu apa yang lagi viral dan segala macamnya nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba suatu hari saya di Tarim itu karena sinyalnya nggak ada, pas ada sinyal kenceng si Abi nelpon. Abi telepon nangis-nangis gitu kan. Saya bilang, kenapa kamu nangis, tumben banget melo gitu. Enggak, ini hari terakhir aku syuting Surga Belok Kanan gitu. Enggak, tiba-tiba kangen aja sama Umi gitu kan. Habis Umi lama banget di Tarim, kita di rumah sendiri kan, Abi sendiri cuma sama Mbak gitu. Biasa puasa ada Uminya yang masakin dan segala macam. Terus kenapa nangis, biasa aja kali gitu kan, biasa juga kamu sibuk gitu. Ya enggak, syuting Surga Belok Kanan tuh kayak banyak dapat hidayah gitu loh, maksudnya dapat memberikan apa ya, dia inget, jadi yang dia ingat kepada orang tuanya, dia jadi ya jadi gitu deh, akhirnya melo gitu kan. Terus Umi tahu nggak, aku kan lagi viral. Hah, kamu bikin apa lagi? Kan gitu. Kemarin heboh dengan antingnya, padahal dia nggak tindik, dia cuma anting-antingan doang karena kan lagi syuting. Kamu bikin apa lagi sih, Bi? Udah deh gitu. Enggak, itu orang cuma nyanyi-nyanyi doang. Ada yang ngeviralin gitu. Tapi saat Umi yang mana, lagunya yang mana gitu kan. Terus dia kirim tuh muter aja karena di sana sinyalnya susah. Baru saya pulang di Indonesia dikasih tahu, nih, jadi udah coba kamu nyanyi. Jadi pas pulang dari Tarim, kebetulan saya bawa gendang gitu, hadroh ya. Jadi akhirnya pas sahur saya pakai hadroh, dia nyanyi itu gitu. Ada yang viralin lagi. Gimana Mami ini mendengar Ya emang dari suaranya? dulu suara dia mirip sih sama bapaknya. Bukan suaranya doang, jahilnya ya, isengnya gitu. Terus pakaiannya. Jadi kan saya itu punya album. Satu album tuh isinya fotonya Uje dari mulai dia masih kecil sampai Uje gondrong, sampai Uje pokoknya pakaian kayak gitu. Jadi akhirnya sama anak-anak kan dilihat, Abi ngelihat. Jadi bokap gue tuh kayak gini ya, nah bilangnya. Jadilah dia ngikutin kan gitu, dari pakaiannya, celananya sobek-sobek, rambutnya digondrong, ya udah plek-ketiplek bapaknya banget. Tapi saat Umi mendengar suaranya, nyiapin baju lebaran juga nggak sih, Mi? Iya. Terus saya bilang sama dia, Bi, ingat ya, kamu mencontoh abih kamu, contoh yang baiknya. Sesuatu yang tidak baik jangan dicontoh. Maksudnya kan ya, dulu beliau kan ya pecandu narkoba, jangan contoh hal yang tidak baiknya gitu. Nah, ya udah, berarti kan bener dong aku jadi pemain sinetron, jadi artis kan. Abi dulu juga kayak gitu, ujung-ujungnya jadi ustadz. Umi doain aja ujung-ujungnya aku jadi ustadz gitu. Jadi ya udah, kita nggak bisa Jelang maksa. lebaran nyiapin baju lebaran tiap tahun nggak sih, Mi, khusus gitu? Nggak ada yang khusus sih, kebetulan kan saya juga jualan baju, jadi udah aja pakai yang itu. Tapi setiap tahun selalu nyiapin baju lebaran baru nggak, Mi? Atau kayak Enggak sih, kadang pakai baju yang tahun lalu? udah ada gitu, nggak ada khusus gitu. Umi, Abizar sekarang banyak fans wanitanya gimana nih? Ibu-ibu semuanya jadi fansnya. Kebetulan waktu itu saya bikin buka puasa di rumah ya kan, terus kan pengajiannya ibu-ibu semuanya, dan kebetulan Abizar lagi di rumah, gak ada syuting. Ibu-ibu tahu tuh Abizar ada di rumah, jadi pas lagi sholat maghrib, kebetulan saya lagi halangan, ibu-ibunya pada minta, Mi Abizar dong yang jadi imam. Ya udah, Bin, ibu-ibu pengen diimamin. Begitu turun, ya Allah hebohnya, saya bilang.
gitu deh. Umi, fansnya. ada salah satu podcast yang jodoh-jodohkan Abizar dengan anaknya Pasha Ungu. Ah, siapa tuh? Nah, gimana Umi menanggapinya? Saya malah baru tahu. Ada salah satu podcast. Oh gitu, iya. Artinya karena memiliki suara yang sama-sama punya ciri khas kali ya, akhirnya coba diduetkan dan Ya dijodoh-jodohkan. kan orang berhak aja menjodoh-jodohkan, tetapi kan yang menetapkan jodoh itu Allah. Kalau buat saya, kalau saya ditanya kriterianya apa, yang penting anaknya baik. Yang terpenting satu yang saya lihat harus agamanya gitu. Mau dia kaya, mau dia miskin, saya nggak ngeliat itunya, tapi lihat agamanya. Kalau dia menjadi wanita yang taat sama Allah, maka dia akan taat sama suaminya gitu. Jadi itu aja, yang penting agamanya aja. Saya udah pesan sama Abizar, sama Adiba, cari agamanya yang terbaik. Yang paling baik dia rajin sholat, dia taat sama Allah, dia takut sama Allah gitu. Umi gayanya Abizar ini apakah memang seperti almarhum Uji? Gaya mudanya, gaya mudanya. Iya. Sama sekali. Plek ketiplek kayak Suaranya gitu. juga sama ya, Umi? Ya, bisa. Nyanyinya. Hobinya, semuanya deh plek ketiplek lah gitu. Jadi ya hari-hari saya kayak ngeliat dia gitu dalam diri Abizar gitu. Tapi Momen ada apa, Umi, rasa- biasanya? Jadi ada mungkin buat rasa- ngobatin ibu-ibu semuanya kali ya yang pada kangen Abizar, akhirnya nongol lah nih anak. Mi, Momen tapi apa? ada rasa khawatir nggak sih Mi? Karena kan Abizar nih hobinya motoran nih, sedangkan maaf banget almarhum meninggalnya dengan kondisi Sempat terlintas yang- kepikiran seperti itu. Ya pastilah, tapi kan gini, ya saya pernah bilang waktu ngehadiahin dia motor kan gitu, waktu ulang tahun itu, terus dia bilang, dan saat dia beli motor dia bilang, Bi, inget ya bukan Umi nggak boleh, tapi kalau udah di atas motor itu kan kita nih kayaknya nafsunya tuh pengen ngebut aja, Umi nggak mau ya katanya gitu. Nanti kenapa sih Umi tuh pasti ketakutan deh, Umi tuh pasti trauma deh, Mi. Mati itu nggak harus di atas motor juga gitu. Kita lagi diem, lagi sholat mati, lagi diem ada yang mati gitu. Ya emang bener, cuma kan maksudnya ini kita ikhtiar untuk hati-hati gitu. Nah Umi nggak mau gitu. Apalagi kamu masih muda, tahu sendiri kalau naik motor kan suka ngebut, suka lepas tangan gitu-gitu loh. Nah jadi khawatir ya ada gitu. Tapi dengan Abizar yang dakwah apa sih dakwah baker itu gimana Mi? Oh iya, kemarin Kan jarang pulang juga kan? Enggak, kemarin dia alhamdulillah sih, ya saya nggak menyangka kemarin dia diundang tausiah. Mungkin karena orang nggak ada yang tahu aja, jadi nggak viral tuh video tausiahnya dia. Dia di situ dia muhasabah, mimpin istighfar gitu. Pas saat dia muhasabah dia telepon saya dulu, Mi, muhasabahnya harus kayak gimana? Ya, waktu Abi kayak gimana ya? Abi kamu ngajarin gini kalau muhasabah, ya udah akhirnya diikutin sama dia gitu. Abizar sendiri pernah kenalin Umi ke seorang perempuan nggak sih? Enggak. Berarti masih fokus sama karir dan hobinya ya? Fokus sama karirnya, dan dia sekarang lagi ngebet banget pengen punya rumah gitu. Jadi saya di Tarim juga dikirimin foto-foto rumah, Mi pilihin dong yang mana. Emang kamu mau beli rumah? Saya bilang iya pengen. Buat apa? Ya pengen aja, tapi inget ya, kamu belum boleh tinggal sendiri. Kamu belum boleh keluar dari rumah ini sebelum kamu nikah. Kalau kamu masih jadi anak Umi, belum punya istri, kamu wajib tinggal di rumah Umi. Gak boleh mau ngekos, mau tinggal di apartemen atau apa, gak boleh. Saya gituin. Jadi kamu boleh beli rumah boleh, tetapi kamu tinggal di rumah itu kalau kamu udah nikah, baru wajib kamu keluar dari rumah ini. Umi bukan ngusir, tapi Umi nggak mau ada kecemburuan antara menantu dan mertua, kan biasanya seperti itu ya. Menantu tuh cemburu sama mertuanya kalau anak laki-laki terlalu cinta banget gitu ya. Umi nggak mau menimbulkan hal itu, maka kamu wajib setelah kamu nikah kamu keluar dari rumah ini. Umi, kamu mandiri sama istri kamu. Alasannya kenapa Mi? Apa? Alasannya kenapa nggak boleh tinggal sendiri Abizar? Sebelum nikah? Nah, Iya. walaupun sudah punya rumah. Ya nggak boleh aja gitu. Maksudnya ya buat apa orang masih punya orang tua gitu. Kecuali dia sudah menikah, dia punya istri, ya dia wajib tinggal di rumah dia sendiri dengan rumah yang dia beli. Tapi di saat dia masih belum punya tanggung jawab, dia masih punya orang tua, ibunya yang harus dia tanggung jawab buat bukan dirawat ya, tapi buat ngejaga kan gitu. Umi, jelang lebaran ada tips nggak sih buat belanja baju lebaran Umi? Aduh, saya jarang belanja soalnya. Atau nggak pakai baju tahun lalu juga nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa Baju kan, lebaran maksudnya. apa gimana? Ya enggak lah, nggak wajib. Kalau ternyata itu
diwajibkan di Al-Quran ada, Lebaran harus beli baju baru gitu ya, di hadis ada. Waduh repot banget Mbak, nanti orang nggak fokus dengan Ramadannya, fokus dengan cari bajunya kan gitu. Nggak harus. Jadi Jadi baju yang tahun lalu juga nggak masalah ya? nggak masalah. Saya pernah seperti itu sama anak-anak. Ini Umi yang update menarik soal Ibel dong, Umi, yang kemarin kemarin Ibel datang ke rumah Umi juga, itu tanggapannya mungkin seperti apa sih Umi melihatnya? Iya, cuma buka puasa aja sih gitu, karena Ibel Umi pengen dong main ke rumah Umi, kita buka puasa bareng, ya udah ayo gitu. Kebetulan memang pas kemarin cuma acaranya sampai siang aja, sampai sore saya langsung buru-buru pulang karena Ibel mau ke rumah kan, dan kebetulan anak-anak juga pas lagi pada di rumah semua. Jadi akhirnya ya udah buka puasa aja udah gitu. Ada curhatnya Umi gitu ke Ibel? Nggak ada. Udah makan aja, makan. Umi Mungkin saling menguatkannya seperti apa Mi buat Ibel? Karena kan lagi diuji ya. Ya mungkin ya kalau sharing iya, bertanya iya, tapi kan ini lebih kepada apa namanya, dan saya juga hanya bisa memberikan solusi untuk menguatkan dirinya ya sebagai seorang wanita gitu, bahwa ya kita pasti diuji dengan apapun ujian di dunia gitu kan, ya tinggal kitanya mau kita sabar, kita ambil hikmah dari itu semua, hanya itu sih, nggak lebih gitu. Ada rasa sedih nggak sih dari curhatan dari Ibel sendiri? Ada rasa curhatan yang paling ya pastilah, mendalam namanya wanita, apalagi dia anaknya masih kecil-kecil ya, pastilah gitu. Tapi saya yakin Ibel wanita yang cerdas, yang salehah, yang kuat. Dia tahu mana yang terbaik buat dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. pesan apa? Saya yakin. Nasihat apa mungkin Umi yang diberikan ke Ya enggak, karena kan mungkin dulu saya juga menemani sosok seorang yang dulu juga pemakai kan gitu. Maka mungkin ya ada curhatan itu, bagaimana sih menyikapi orang yang memakai itu seperti apa. Ya itu saya jelasin bahwa ya seperti ini gitu. Tapi ya hanya seperti itu, lalu saya hanya menguatkan saja. Tapi kalau Umi melihat sosok Ibel sendiri, tegar nggak sih menghadapi Oh untuk iyalah, cobaan ini? Ibel wanita yang salehah, yang tegar, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk suaminya dia tahu, untuk mertuanya dia tahu lah gitu. Dia tahu yang terbaik untuk dirinya. Dan pasti apapun yang akan dilakukannya kelak kan pasti hasil dari istikharahnya dia kan gitu. Umi menanggapi beredarnya banyak berita. Capek nih. Ya, dua pertanyaan lagi deh. Yang lagi rame kalau Ibel nih banyak diminta untuk terpisah gitu. Seperti apa sih ini sebagai guru dari Ibel sendiri? Tadi kan di kajian bilang jangan sampai bercerai. Ya iyalah kan, walaupun mungkin memang itu sebuah solusi ya, tetapi kan harus dilihat solusi itu apakah menjadi terbaik untuk kedua belah pihak kan gitu. Apalagi di sini ada anak-anak. Ya kembali lagi gitu, saya tidak pernah menyarankan apapun, tetapi memberikan bahwa kembali itu kan yang menjalani Ibel sendiri ya gitu. Dan saya yakin dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya, keputusan apa yang harus dia lakukan dia tahu. Pasti dia akan mempertimbangkan banyak hal lah gitu. Dan saya tahu Ibel bukan tipe orang yang mudah diprovokasi. Misalkan ada yang ini, ya udahlah gini aja. Saya yakin Ibel bukan orang yang mudah untuk terprovokasi itu. Gitu. Oke. Makasih banyak.